Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat sore, Tuhan memberkati semua. Berjumpa lagi dengan Bapak Jeffrey Siahan. Kita rindu diberkati lagi dengan firman Tuhan. Tema yang akan saya bawakan adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat Tuhan ada ketenangan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terangi hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan jiwa kami, yang memberikan kami hidup menurut kehendak-Mu. Kami percaya dengan iman kepada Kristus bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Tuhan sungguh ada di tengah-tengah hidup kami, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Tuhan hadir atas hidup kami, dan kami percaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan disenangkan. Dan kami mau bukan hanya mendengarkan, tapi juga mau melakukan firman Tuhan, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini adalah hanya dekat Allah kita ada ketenangan. Kita akan baca firman Tuhannya dari ayat yang kedua. Dikatakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Luar biasa. Tema yang akan saya bawakan adalah hanya dekat Allah ada ketenangan. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka tidak ada ketenangan. Kalau kita dekat kepada Tuhan, maka Tuhan juga mendekati kita. Justru masalah akan menjadi masalah buat kita semua kalau kita jauh dari Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang mengasihi Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka ada keselamatan dari Tuhan, maka ada pertolongan dari Tuhan. Masalah dapat diatasi ketika kita dekat dengan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa kita harus dekat kepada Tuhan? Karena Tuhan sumber hidup kita. Tidak ada lain sumber hidup kita. Mungkin sewaktu-waktu kita, ketika kita ada masalah, kita bisa menghadapinya karena masalah itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat. Tapi ketika masalah berat menghadang, diperhadapkan dengan hidup kita, kita tidak bisa menghadapinya karena Tuhan jauh dari kita. Tapi ketika kita dekat, Tuhan pun dekat dengan kita. Di situ pun kita menerima ketenangan, kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mengapa demikian? Pemazmur mengatakan hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Karena yang pertama, pemazmur mencurahkan isi hatinya, permasalahannya di hadapan Tuhan. Ketika mencurahkan masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang ringan kepada Tuhan dan berat, itu berarti kita memberi tempat untuk Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Ketika kita mengungkapkan masalah-masalah kita, kita merasa lega. Karena masalah itu bukan kita sendiri yang menghadapinya, tapi kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Makanya kita bisa menghadapi masalah tersebut. Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja kamu tenang. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Seringkali masalah demi masalah kita hadapi tetap menjadi masalah. Bukan masalah itu menjadi berkat. Kalau mau menjadi berkat, Tuhan katakan, bukan hanya mencurahkan masalah kita ke hadapan Tuhan, tapi yang kedua adalah percaya kepada Tuhan setiap waktu. Jadi waktu ada masalah, bukan hanya pada waktu itu kita beriman kepada Tuhan. Setiap waktu kita beriman kepada Tuhan. Ini hal yang sangat penting. Setiap waktu kita beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita diperhadapkan masalah, tapi masalah akhirnya menjadi masalah buat kita. Kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan, namun kita tidak punya kepercayaan, keyakinan
kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan hanya hari-hari tertentu. Tuhan katakan setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam percaya kepada Tuhan. Ini yang harus menjadi bagian orang Kristen yang memiliki kehidupan yang bisa tenang. Kalau hanya waktu-waktu tertentu kita punya iman, ini yang membuat kita seringkali kita jatuh bangun. Ini yang membuat kita masalah tidak pernah menjadi sesuatu yang dapat diatasi. Tapi ketika kita setiap waktu kita percaya kepada Tuhan, maka masalah itu dapat diatasi. Kita pun tenang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bukan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, dan bukan hanya percaya setiap waktu, tapi kita percaya akan kuasa Tuhan. Dikatakan percaya akan kuasa Tuhan. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Kuasa dari Allah asalnya. Satu keyakinan yang teguh, bukan hanya percaya setiap waktu, tapi dia percaya kuasa Allah. Dari Allah asalnya. Kuasa Allah itu dari Allah asalnya. Jadi setiap ketenangan dapat ada dalam hidup kita ketika kita percaya bahwa Allah bisa memberikan ketenangan dengan kuasanya. Dengan kuasanya dari Allah asalnya dapat membuat masalah-masalah yang kita hadapi bukan sesuatu kegentaran buat kita, bukan sesuatu yang menakutkan buat kita, bukan sesuatu yang membebankan bagi kita atau memberatkan kita. Tapi ada kuasa yang dari Allah asalnya itu menguatkan kita, menjadikan kita bisa melalui masalah tersebut karena kuasa dari Allah asalnya yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Dari Allah asalnya, dari Allah asalnya kuasanya. Saudara tidak dapat mengatasi hal-hal di luar Allah ketika masalah-masalah itu menghimpit kita. Tapi ketika kuasa Allah diberikan, maka yang terjadi adalah ketenangan dan masalah itu dapat dilalui. Dan Allah menjadi sumber dari segala sumber yang memberikan kita kemenangan. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Yang keempat, bukan hanya kuasa Allah asalnya yang dapat membuat kita menghadapi masalah, tapi juga ada kasih dan kesetiaan dari Tuhan yang memberikan anugerahnya, sehingga dengan kasih setia Tuhan kita mendapatkan perkenanan Allah yang memberkati kita. Masalah menjadi berkat, persoalan bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, atau persoalan menjadi sesuatu yang membuat kita tidak bisa tegak berdiri. Persoalan justru menjadi sukacita, menjadi kemuliaan bagi Allah. Karena apa? Kasih setia Tuhan yang ada dari Allah itu turun atas kita, dan perkenanan Tuhan itulah yang kita terima. Dan pemberian perkenanan Tuhan itu dianugerahkan bagi kita, sehingga kita memperoleh yang terbaik dari Tuhan, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang dapat membuat kita aman dan tenang dan nyaman dari Tuhan. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh direnungkan agar menjadi bagian dari hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita berdoa bahwa firman Tuhan ini adalah benar. Ketika kita dekat dengan Allah, ada keselamatan daripadanya. Karena kuasa Allah asalnya daripadanya. Karena kasih setia Tuhan ada pada kita. Karena kita dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak akan mempermalukan kita, melainkan Tuhan menunjukkan kebaikannya, menunjukkan rahmatnya, menunjukkan keselamatannya. Bukti kita dekat dengan Allah. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kita semua. Dengarkanlah
Tuhan, kuatkanlah kami ketika kami menghadapi masalah-masalah yang berat atau masalah-masalah yang biasa. Biarlah kami bisa melaluinya. Kami percaya Tuhan menatang semua masalah-masalah ini, dan semua kami menjadi tenang dan menjadi penuh sukacita dan kedamaian karena Tuhan memberikan kuasa dan kasih setianya bagi kami semua. Terima kasih untuk firman Tuhan. Diberkatilah kami yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dan kami percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai kami semua. Di dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin.